Yayas, aku Gisya. Welcome to My Story, Your Story, Our Story. Aisyah, apa? Ikutnya nonton nih, kita mau nonton sama teman. Nonton di mana? Ya udah, ikut dulu. Kan lu deh. Kalau nggak ikut nanti aku nggak ada di foto mereka. Ya udah deh, let's go. Nah teman-teman, pernah gak sih ngalamin hal yang kayak di video tadi? Pasti udah nonton kan? Kalau Yaya sendiri pernah ngalamin gak peristiwa kayak Pernah gitu? banget. Aku tuh pernah kenal istilah itu kalau misalkan kita takut ditinggalin apa-apa gitu. Apa tapi istilahnya ya lupa deh. Nah itu tuh namanya FOMO ya. FOMO. Iya. FOMO tuh apa sih? Nah, FOMO itu suatu perasaan di mana kita takut kehilangan suatu momen, takut ketinggalan suatu tren gitu guys. Nah, pasti setiap orang itu punya pengalaman FOMO-nya masing-masing. Terutama aku juga punya pengalaman nih. Jadi guys, belakangan ini tuh teman-teman kelasku tuh kalau pulang kelas setelah kampus tuh pasti jalan-jalan terus atau yang biasa kita sebut tamasya. Kemarin-kemarin tuh aku selalu pengen ikut tamasya gitu. Sedangkan aku tuh ngekos dan aku tuh punya kegiatan lain di kosan kayak nyuci atau aku tuh biasanya tuh setiap siang tuh aku tidur siang karena sistem belajar aku tuh malam-malam ya. Iya, jadi aku tuh siangnya tidur dulu, malamnya baru aku belajar. Nah, tapi pas waktu itu tuh aku pengen ikut terus, gak mau ketinggalan momen gitu karena takut nanti mereka foto-foto nggak ada aku, nanti mereka update story aku nggak update gitu ya. Ya jadi pas itu tuh aku jadi ngerasa karena FOMO itu aku jadi gak ngerjain kerjaan yang di kos, terus jadinya tuh aku kan nggak tidur siang. Karena nggak tidur siang, jadi malamnya tuh aku cepet ngantuk. Jadi itu mengakibatkan belajar aku tuh terganggu jadinya guys, pekerjaan juga nggak beres karena FOMO-nya itu guys cerita pengalaman aku. Kalau Yayas gimana nih? Aku pernah banget ngerasain hal yang sama kayak yang kamu rasain loh. Gimana tuh? Nah, jadi itu kan kamu cerita tentang FOMO kamu kan. Tiap FOMO teman-teman dan kita tuh pasti berbeda, punya cerita masing-masing dan punya keunikan masing-masing kan. Nah, FOMO yang aku rasa itu bisa dibilang berasal dari media sosial gitu nih. Oh, pernah gak sih lihat postingan-postingan di media sosial yang ceritanya dia memposting sesuatu yang tujuannya mereview, menceritakan experience atau bahkan tujuannya tuh buat hiburan aja. Iya, pernah. Nah, dari hal situ aku merasakan tuh iri. Dari iri itu aku muncul sikap impulsif untuk membeli sesuatu. Keracunan ya namanya. Betul banget. Nah, terus aku juga merasakan kalau misalkan aku tuh sulit untuk mengatur waktu untuk aku belajar, untuk aku berkegiatan lain karena aku tuh terpaku sama media sosial dan ponsel itu. Nah, dari hal itu juga bisa membuat insecure loh. Insecure aku alami tuh kayak aku melihat kondisi kehidupan seseorang tuh lebih menyenangkan daripada hidup aku. Aku tuh ngerasa kalau hidup aku tuh lebih membosankan ketimbang orang lain. Padahal kan itu di balik kehidupan orang tersebut yang senang-senang itu pasti mereka punya struggle masing-masing kan. Tapi mindset aku tuh nggak nyampe sana. Nah, terus dari hal itu bisa berdampak loh pada diri kita, yaitu kayak kita jadi malas, kita jadi nggak semangat belajar. Nah, kita juga nih yang terakhir yang lebih parah lagi, kita bisa lalai terhadap kewajiban yang harus kita kerjakan nih teman-teman. Nah, dari banyaknya dampak negatif yang timbul akibat FOMO tuh masih banyak lagi tahu. Misalkan dari sudut pandang kesehatan, fisik maupun mental. Terus dari pendidikan, belum lagi dari lingkungan. Nah, dari sekian banyaknya dampak negatif FOMO, menurut Yayas, apakah bisa nih kita mengimplementasikan FOMO ke arah yang baik? Bisa nggak sih kira-kira? Tentu bisa dong, kan dari sekian banyaknya dampak negatif pasti adalah dampak positif dari sesuatu hal. Nah, dampak positif dari FOMO yaitu kita menjadi tidak mudah untuk menerima informasi secara mentah-mentah. Nah, maka dari itu kita harus haus akan ilmu pengetahuan yang belum kita ketahui nih. Jadi kalau misalkan kita mendapat informasi, jangan mentah-mentah kita terima. Kita harus mencari tahu dahulu sumbernya dari mana. Nah, sumber itu tuh bisa dipercaya ataupun tidak, gitu Gisya. Aku juga punya nih satu lagi ya. Jadi FOMO yang baik itu nih, misalnya ketika kita punya tugas kelompok, terus teman kelompok kita tuh udah beres ngerjain tugas, sedangkan kita belum. Nah, itu boleh ya semua FOMO. Jadi karena ngelihat orang udah, wah dia udah beres nih, ya udah deh gue beresin juga. Nah, itu juga berarti itu yang untuk mensupport untuk menjadi seseorang yang lebih baik lagi ya. Dan memperkembangkan diri juga. Jadi ternyata
FOMO itu nggak cuma negatif ya, kita juga bisa memilah-milah hal. Jadi supaya FOMO kita tuh ke arah yang positif. Betul banget. Nah, bagi teman-teman